warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bara Istana Cipanas, berjumpa kembali dalam program Istora Virtual Istana Kepresidenan Cipanas. Masih bersama saya, Lena Yuliani. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di dalam gedung induk Istana Kepresidenan Cipanas. Perlu saya informasikan sebelumnya untuk menjaga keasrian dan keaslian bangunan. Pada saat pelaksanaan kunjungan masyarakat secara langsung, Anda tidak dapat memasuki gedung induk. Namun, Anda tetap bisa melihat dan menikmati seluruh ruangan dari luar serambi kiri, serambi kanan, maupun serambi depan. Maka dari itu, Istora Virtual kali ini merupakan kesempatan yang sangat baik, karena saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat apa saja yang ada di dalam gedung induk Istana Kepresidenan Cipanas. Mari kita mulai. Gedung induk Istana Kepresidenan Cipanas mulai dibangun tahun 1740 pada masa pemerintahan Gustav Willem Baron van Imhoff. Arsitektur gedung induk memadukan antara bangunan musim panas Eropa dan gaya khas kolonial Belanda yang disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 982 meter persegi yang pada awalnya difungsikan sebagai tempat persinggahan bagi para gubernur jenderal Belanda. Yang terakhir adalah Charles van Starkenborgh pada tahun 1942. Bangunan gedung induk ini terlihat anggun karena sebagian besar material bangunan terbuat dari kayu jati dan menjadikannya berbeda dari istana-istana kepresidenan lainnya di Indonesia. Untuk menuju serambi depan, kita akan menaiki 11 anak tangga yang di sisi kanan dan kirinya dihiasi kaca patri berbingkai-bingkai. Sekarang kita akan masuk ke dalam gedung induk. Kita sudah berada di ruang tamu kenegaraan. Tempat ini digunakan untuk menerima tamu-tamu presiden maupun wakil presiden. Furnitur yang ada di ruang tamu kenegaraan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Di antaranya, kursi tamu yang sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1984. Kursi ini berbahan kayu jati yang dihiasi ukiran-ukiran khas Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya, terdapat lampu kristal peninggalan Belanda yang berasal dari negara Cekoslovakia dan sudah ada di Istana Kepresidenan Cipanas sejak tahun 1900. Terdapat lukisan karya Sujono Abdullah yang menghiasi dinding ruang tamu kenegaraan dengan judul Gunung Merapi dan Gunung Gede Pangrango. Selain itu, terdapat juga karpet dengan motif kujang-kijang dan baru dipasang sejak bulan Desember 2019 untuk menggantikan karpet sebelumnya yang berasal dari Turki dan merupakan peninggalan Presiden Soekarno dari tahun 1950. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, karpet tersebut akan dipamerkan di Museum Istana Kepresidenan Cipanas. Ruangan berikutnya adalah ruang makan gedung induk, yang juga biasa digunakan sebagai ruang rapat presiden maupun wakil presiden beserta para menteri. Beberapa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di ruangan ini antara lain peristiwa Sanri, pertemuan kelompok Moro National Liberation Front dengan pemerintah Filipina, kunjungan Ratu Juliana pada tahun 1971, dan pernikahan Presiden Soekarno dengan Hartini pada tanggal 7 Juli 1953. Sama halnya dengan ruang tamu kenegaraan, ruang makan ini juga dihiasi oleh beberapa lukisan dan furnitur, seperti lukisan tari rejang karya Theo Mayer yang dibuat pada tahun 1952. Tepat di bawah lukisan tersebut terdapat meja buffet, peninggalan keluarga Charles van Starkenborgh. Di salah satu sudut ruangan ini terdapat potret pendiri Istana Kepresidenan Cipanas, yaitu Gustav Willem Baron van Imhoff. Meja makan dan kursi peninggalan Presiden Soeharto yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1984. Lampu kristal yang berasal dari negara Cekoslovakia tahun 1900. Saat ini, kita berada di sebuah ruangan di mana terdapat sebuah lukisan yang unik dan istimewa karya Sujono DS.
pada tahun 1958. Lukisan berjudul Jalan di Tepi Sawah merupakan hadiah dari pelukisnya untuk Presiden Soekarno pada saat beliau berulang tahun ke-57. Objek pada lukisan merupakan sebuah jalan kecil di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Keunikan dari lukisan ini terletak pada objek jalan yang apabila kita lihat dari sudut manapun akan tetap lurus menuju satu titik sesuai arah pandangan kita. Oleh karena itu, lukisan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Jalan Seribu Pandang. Lorong ini menghubungkan antara ruang lukisan Seribu Pandang dengan serambi belakang. Di sepanjang lorong ini terpasang beberapa koleksi lukisan, salah satunya lukisan wanita berkebaya hijau karya M. Tamjidin yang dilukis pada tahun 1965, serta beberapa koleksi lukisan lainnya yang merupakan hasil karya pelukis ternama Indonesia. Selain lukisan, juga terdapat beberapa ruangan. Di balik pintu ini merupakan ruang tidur Wakil Presiden. Kemudian tepat di depannya terdapat ruang tidur untuk putra-putri Presiden maupun Wakil Presiden. Ini adalah serambi belakang Gedung Induk. Tempat ini biasa digunakan oleh Presiden maupun Wakil Presiden untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga, sambil menikmati pemandangan halaman belakang Istana Kepresidenan Cipanas yang begitu indah. Istora virtual edisi Gedung Induk ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian Istora virtual Istana Kepresidenan Cipanas. Semoga program ini dapat menambah wawasan Anda serta mengobati rasa rindu akan suasana alam yang indah di Istana Kepresidenan Cipanas. Bagi Anda yang belum menyaksikan Istora virtual lainnya, silakan untuk melihat tayangan tersebut melalui media sosial kami. Saya sebagai pemandu serta seluruh tim produksi Istora Virtual dan segenap keluarga besar Istana Kepresidenan Cipanas memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pemanduan serta pelayanan kami. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Sampai jumpa di program Istana Kepresidenan Cipanas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.